Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film Avatar? Semoga bisa memberi manfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Dark Tower. Dark Tower adalah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2017. Disutradarai oleh Nikolai Arcel. Film ini diangkat dari novel karya Stephen King dengan judul yang sama. Dibintangi oleh Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, dan si cantik Claudia Kim. Bercerita tentang seorang anak yang hendak dimanfaatkan kekuatannya untuk mendatangkan iblis ke dunia. Pasti pada penasaran kan? Baik, daripada berlama-lama, langsung saja saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah menonton filmnya ataupun mungkin sudah menonton rekapannya di channel lain. Sangat disarankan untuk menonton lagi, karena mungkin saja kalian akan mendapatkan pengalaman yang berbeda di channel ini. Oke, kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan penjelasan tentang sebuah bangunan bernama Dark Tower yang selama ini melindungi alam semesta. Kabarnya, kekuatan Shine yang ada pada anak-anak dapat menghancurkan bangunan tersebut. Oleh karena itu, pria bernama Walter atau dikenal dengan sebutan Man in Black menangkap anak-anak di seluruh dunia untuk mewujudkan keinginannya menghancurkan Dark Tower dan mendatangkan bencana. Jack Chambers adalah salah satu anak yang memiliki kekuatan tersebut. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Lori dan juga Lon yang merupakan ayah tirinya. Sejak kematian ayahnya, Jack mulai mengalami mimpi buruk tentang penghancuran Dark Tower. Suatu hari, Jack terbangun akibat gempa yang melanda kota New York. Belakangan ini sering terjadi gempa di beberapa belahan dunia, seperti Jepang, Jerman, dan Amerika. Masih belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya gempa, tetapi pemerintah meminta kepada seluruh warga agar tetap waspada dengan bencana besar yang kemungkinan akan datang. Karena terlalu sering bermimpi buruk, Jack merasa mimpi-mimpi itu saling berhubungan. Setiap Jack bermimpi, dia menggambarnya di secari kertas hingga dinding kamarnya dipenuhi dengan gambar-gambar mimpinya. Selain memimpikan Man in Black, Jack juga memimpikan tentang kelompok gunslinger yang dibantai oleh Man in Black dalam sebuah pertempuran. Kecuali Roland, dia memiliki kemampuan khusus yang kebal terhadap sihir. Oleh karena itu, sampai saat ini Man in Black hanya membunuh seluruh keluarga dan kerabat Roland untuk menyiksanya seumur hidup. Perbuatannya berhasil menumbuhkan kebencian di hati Roland hingga akhirnya kini Roland dipenuhi dengan rasa dendam. The tower will fall, Roland. Mimpi buruk yang dialami Jack membuat ibunya sangat khawatir. Oleh karena itu, setiap bulannya mereka menghabiskan biaya yang cukup besar untuk membawa Jack ke psikiater. Walaupun dianggap mempunyai gangguan mental, tetapi Jack bukanlah anak lemah yang bisa ditindas. Suatu hari, Jack menghajar siswa yang mencoba mengganggunya. Akibatnya Jack diskors selama seminggu, dan hal itu membuat orang tuanya semakin khawatir. Akhirnya Lori dan Lon memutuskan akan mengirim Jack ke sebuah tempat rehabilitasi anak yang menurut kabar telah bekerja sama dengan sekolahnya. Suatu hari setelah Jack selesai menjalani psikoterapi, dia menemukan suatu keanehan. Jack sangat terkejut ketika melihat seorang pria yang sedang merapikan kulit mukanya yang kusut. Karena dia pernah melihat hal yang sama di dalam mimpinya, di mana terdapat orang-orang yang menggunakan kulit palsu. Tiba-tiba saja seorang gelandangan menghampiri dan menyuruh Jack untuk melarikan diri. Karena menurut penjelasannya, saat ini Jack sedang diincar oleh sesuatu yang jahat. Keesokan paginya, Jack terbangun setelah kembali memimpikan hal yang sama. Kali ini dalam mimpinya, dia melihat sebuah bangunan tua yang sepertinya tidak asing. Jack sangat yakin bahwa bangunan itu berada di sekitar kota tempat tinggalnya. Selain menuangkannya ke sebuah gambar, terkadang Jack juga menceritakan mimpinya ke Timmy. Tetapi karena Timmy harus bergegas ke sekolah, akhirnya Jack memposting gambar itu ke sebuah forum dengan tujuan untuk mengetahui lokasi bangunan tersebut. Sejak bangun, Jack benar-benar disibukkan dengan menggambar dan mencari tahu lokasi bangunan tua itu. Hingga dia lupa bahwa hari ini adalah hari di mana dia akan menjalani rehabilitasi. Dia dijemput oleh 2 orang petugas untuk dibawa ke panti dan menetap di sana selama 1 minggu. Tiba-tiba saja Jack melihat sesuatu yang mencurigakan pada tubuh petugas itu.
Ditambah lagi bekas sayatan yang terdapat di leher Toby, seorang pria yang mengaku sebagai driver. Jake tetap bersikap tenang dan berusaha menjelaskan kepada orang tuanya. Tetapi orang tuanya malah menganggap penyakit mentalnya semakin parah. Hingga akhirnya, secara diam-diam Jake memutuskan untuk melarikan diri. Get him. Setelah lolos dari kejaran dua orang aneh itu, Jake langsung menghubungi sang ibu untuk mengabarkan kondisinya saat ini. Kemudian, dia mencoba mencari lokasi bangunan tua yang ada di mimpinya. Karena seseorang telah membalas postingannya di forum dan memberikan alamat bangunan itu. Tak lama kemudian, Jake menemukan bangunan tersebut. Di dalamnya, Jake menemukan dinding berlubang dengan sebuah alat yang meminta kode berupa 4 digit angka. Lalu ketika Jake memasukkan angka yang ada di dalam mimpinya, alat itu bereaksi dan membuka sebuah portal ke dimensi lain. Tiba-tiba saja lantai pada bangunan itu menjadi hidup dan mencoba menangkap Jake. Jake pun berusaha melepaskan diri, tetapi jeratan makhluk itu semakin kuat. Hingga akhirnya makhluk itu musnah begitu saja ketika mendengar teriakan Jake. Lalu Jake pun memantapkan diri untuk masuk ke portal itu, demi mendapatkan jawaban dari mimpi buruknya selama ini. Setelah melewati gurun pasir yang tandus, Jake berhasil tiba di sebuah bukit. Karena merasa sangat kehausan, dia langsung meminum air dari botol yang ternyata milik Roland, gunslinger terakhir yang masih hidup. Awalnya Roland hendak membunuh Jake karena mengira Jake adalah utusan Walter yang dikirim untuk mencelakainya. Tetapi ketika Jake menjelaskan tentang semua penglihatan dalam mimpinya, akhirnya Roland mengajaknya ke sebuah desa untuk menemui cenayang yang bisa membaca penglihatan Jake. Di tengah hutan, Jake hampir saja tertangkap oleh Tehin yang sedang melakukan patroli. Beruntung, Roland langsung menghampiri Jake dan mengajaknya untuk mencari tempat peristirahatan. Di sini Roland menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam mimpi Jake, yaitu kekalahan para gunslinger dalam perang melindungi Dark Tower serta kematian ayah Roland. Lalu dia juga menjelaskan tentang sebuah gambar yang mirip dengan pizza, yang mana sebenarnya gambar itu adalah peta alam semesta. Dark Tower berdiri di tengah-tengah alam semesta dan memancarkan energi yang sangat kuat sebagai pagar pelindung dari iblis-iblis yang menghuni di kegelapan abadi. Walter berniat untuk meruntuhkan menara itu dan membiarkan iblis masuk agar dia bisa menguasai dunia. Sementara itu, Walter mendapat laporan dari anak buahnya bahwa ada seseorang yang berhasil menerobos gerbang dimensi dan mengalahkan iblis penjaga. Menurut Sir, yang menerobos gerbang dimensi itu adalah seorang anak kecil tetapi mempunyai kekuatan shine yang luar biasa hingga mampu mengalahkan iblis penjaga. Setelah cukup mendapatkan informasi, Walter langsung menuju ke rumah Jake. Dia membunuh Lon serta membuat Lori mengingat hal apa yang dilakukan Jake sehari-hari untuk mengorek informasi tentang anaknya. Kembali ke Jake dan Roland, akhirnya Jake melihat langsung energi yang menghantam Dark Tower dan membuat seluruh daratan berguncang. Menurut Roland, guncangan itu akan terasa hingga ke dunia lain, karena dunia di alam semesta ini saling terhubung. Beberapa waktu kemudian, ketika Roland tertidur, Jake mendengar suara yang terus memanggilnya. Suara itu terdengar tidak asing baginya hingga membuatnya mendatangi asal suara tersebut. Di sana dia bertemu dengan ayahnya yang ternyata adalah monster yang berusaha memperdaya Jake. Beruntung Roland datang dan menembak monster itu. Menurut penjelasan Roland, monster itu berasal dari kegelapan. Saat terjadi penyerangan, perisai Dark Tower akan terbuka untuk beberapa saat, yang menyebabkan beberapa monster bisa masuk. Lalu tiba-tiba saja mereka diserang oleh monster lain hingga membuat Roland terkena racun. Kali ini giliran Jake yang menyelamatkan Roland dengan memancing monster itu untuk mengejarnya, sehingga Roland bisa melepaskan jeratannya dan menembak monster itu. Karena merasa hutan itu sudah tidak aman, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah desa. Tanpa basa-basi, Roland langsung meminta untuk dipertemukan dengan cenayang terbaik di desa itu, karena mereka tidak mempunyai banyak waktu hingga Dark Tower benar-benar runtuh. Cenayang itu bernama Ara. Dia menjelaskan bahwa shine milik Jake berbeda dengan anak-anak lain.
Lalu Ara mencoba masuk ke pikiran Jake untuk mengakses ingatan di mimpinya. Dan ternyata Walter berada di Wasteland yang jaraknya 6 bulan dari desa itu. Sayangnya Ara tidak bisa mengizinkan Walter menggunakan portal untuk bisa menuju ke tempat itu. Oleh karena itu, Jake memiliki ide cemerlang untuk menuju ke dunianya terlebih dahulu yang bernama Keystone Earth, lalu menggunakan portal Walter untuk langsung menuju ke markasnya. Seluruh warga desa menyiapkan generator untuk mengaktifkan portal, tetapi tiba-tiba saja listrik di desa itu terputus. Ternyata beberapa anak buah Walter menyerang desa itu. Mereka membunuh orang dewasa dan menangkap anak-anak yang memiliki Shine. Jake pun berhasil ditangkap oleh anak buah Walter karena mencoba menolong seorang gadis. Akhirnya di sini Roland menunjukkan kemampuan gunslinger yang bisa menembak musuh hanya dengan mengetahui keberadaannya dan tanpa melihat. What are you doing? Quiet. Setelah keadaan aman, para warga mencoba memadamkan api dan kembali mengaktifkan gerbang dimensi. Karena racun yang ada di tubuh Roland sudah semakin menyebar dan membuatnya lemah, mereka pun bergegas ke rumah sakit di Keystone Earth. Sementara itu, kegagalan anak buahnya membuat Walter marah besar. Dia memutuskan untuk mendatangi sendiri desa itu dan memaksa Ara untuk memberikan informasi tentang Jake dan Roland. Tubuh gunslinger berbeda dengan tubuh manusia biasa. Mereka bisa pulih dengan cepat tergantung dari luka yang dideritanya. Apalagi jika dibantu dengan obat-obatan. Terbukti setelah menelan semua obat yang diberikan dokter, Roland bisa sembuh dengan seketika. Kini mereka harus mencari gerbang untuk menuju ke Wasteland. Jake mengingat tentang seorang gelandangan yang pernah memperingatkannya untuk melarikan diri. Setelah bertemu dengan pria itu, ternyata dia bukan salah satu dari anak buah Walter. Melainkan dulunya, dia adalah seorang anak yang diculik untuk diambil Shine-nya. Tanpa Shine, pria itu tidak bisa berpikir layaknya manusia normal. Hal ini memaksa Jake untuk masuk ke dalam pikiran pria itu dan mengakses ingatannya. Tetapi Roland langsung menghentikan Jake. Karena semakin lama dia menggunakan Shine, maka semakin mudah Walter menemukannya. Roland menjelaskan, Walter bisa melacak Shine seseorang, apalagi pancaran Shine dari Jake sangat kuat. Hal itu akan mempermudah Walter untuk menemukan mereka. Dengan sedikit petunjuk yang Jake dapatkan, mereka mencoba mencari lokasi portal. Tetapi sebelum itu, Jake akan kembali ke rumah untuk menemui ibunya. Alangkah terkejutnya Jake melihat Lon tergeletak di lantai dalam keadaan tak bernyawa. Ditambah lagi dia sama sekali tidak menemukan ibunya. Karena merasa panik, Jake tidak sengaja menggunakan Shine untuk mengetahui apa yang terjadi dengan keluarganya. Dan ternyata, ibunya telah dibakar hidup-hidup oleh Walter. Sungguh perbuatan yang keji. Walter sengaja melakukan hal itu untuk memancing Jake agar menggunakan Shine. Kematian ibunya sangat membuat Jake terpukul. Tetapi dia tidak setuju Roland menjadikan hal itu sebagai tujuan balas dendam. Karena Jake berharap Roland bisa kembali menjadi gunslinger yang menjaga Dark Tower dan melindungi umat manusia dari kekuatan jahat. Setelah mencocokkan petunjuk yang mereka dapatkan dengan menggunakan GPS, akhirnya mereka mengetahui lokasi portal milik Walter. Tetapi sebelum itu, mereka harus menyiapkan beberapa peluru untuk senjata Roland. Saat mereka di toko senjata, bayangan Walter muncul dan mengendalikan si penjaga toko untuk memperdaya Roland, sehingga anak buah Walter berhasil menangkap Jake. Setibanya di portal, kedatangan Jake disambut dengan sukacita oleh mereka, karena dengan Shine milik Jake, mereka bisa langsung menghancurkan Dark Tower hanya dengan satu serangan. Tak lama kemudian Roland datang dan mencoba menggagalkan rencana mereka. Sebagai penjaga portal, Sire langsung mengajukan diri untuk membereskan gunslinger tersebut. Tetapi di sini, amukan Roland tidak terbendung. Dia benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuan gunslinger untuk menghabisi Sire dan anak buahnya. Sementara itu, Jake mencoba menahan aliran Shine-nya agar tidak menghancurkan Dark Tower. Bahkan, walaupun diprovokasi oleh Walter, Jake masih berusaha menahan portal agar tetap terbuka, sehingga Roland bisa menyelamatkannya. Hal itu membuat Walter mau tidak mau harus berhadapan dengan musuh bebuyutannya. Pertarungan sengit pun dimulai. Walaupun Walter tidak terkalahkan,
Tetapi bagi Roland, kemampuan sihir Walter tidak akan berefek apa-apa padanya. Oleh karena itu, Walter hanya bisa melemparkan beberapa benda untuk mengimbangi tembakan Roland. Hingga akhirnya, karena Roland lengah, Walter berhasil melemparkan besi ke arah Roland dan membuatnya tumbang. Di saat-saat terakhir, Roland hendak dibakar oleh Walter. Jake mencoba membisikkan kata-kata keimanan Gunslinger ke dalam pikiran Roland. Lalu Roland pun bangkit dan menembakkan 2 peluru sekaligus untuk mengecoh Walter. Peluru itu berhasil mengenai jantung Walter dan melemahkannya. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Roland dengan menembak kepala Walter dan mengakhiri pertarungan. Gunslinger itu pun akhirnya membebaskan Jake sekaligus menghancurkan mesin pengekstrak Shine untuk menyelamatkan Dark Tower. Film ditutup dengan sebuah scene yang menampilkan kondisi kota New York setelah dilanda bencana gempa yang cukup dahsyat akibat hantaman Shine milik Jake ke Dark Tower. Karena Jake sudah tidak punya siapa-siapa lagi di Keystone Earth, maka Roland merekrutnya sebagai gunslinger untuk membantu menjaga Dark Tower dari iblis-iblis yang berusaha meruntuhkannya. Sanggupkah Jake dan Roland menjaga Dark Tower agar tetap berdiri tegak? Dan tamat. Bagaimana alur cerita film Dark Tower? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Jake Chambers adalah salah satu anak berkemampuan khusus, atau disebut dengan Shine. Tetapi dibandingkan dengan Shine anak-anak yang lain, Shine milik Jake bersinar sangat terang. Hal ini dijelaskan oleh Ara ketika dia mencoba membaca pikiran Jake. Menurut Ara, karena Shine Jake sangat kuat, dia bisa mengalahkan iblis penjaga portal di bangunan tua dan bisa melihat semua kejadian penting di dunia lain lewat mimpinya. Tidak diketahui kemana anak-anak yang telah diambil Shine-nya oleh Walter. Tetapi melihat kondisi si pria gelandangan yang membantu Jake, bisa dipastikan orang yang kehilangan Shine bisa menjadi gila. Karena seperti yang kita ketahui, Shine adalah kekuatan pikiran. Gunslinger adalah para pejuang yang melindungi seluruh universe Dark Tower. Dulunya mereka menggunakan pedang dan perisai. Tetapi semakin berkembangnya zaman, pedang dan perisai pun digantikan oleh pistol. Menurut penjelasan Walter di sebuah scene saat Roland bertempur untuk melindungi penduduk desa, pistol Roland ditempa dari baja pedang Excalibur, yang merupakan pedang Arthur the Elf. Arthur adalah leluhur Roland, sekaligus seorang raja agung yang berhasil menyatukan Midworld, salah satu dunia di universe Dark Tower. Pada scene di mana Jake masuk ke dalam bangunan tua, dia melihat tulisan All Hail Crimson King. Crimson King juga salah satu keturunan Arthur Elf dari hasil pernikahannya dengan Crimson Queen. Dia merupakan dalang di balik penghancuran Dark Tower. Dialah yang mengutus Walter untuk melaksanakan hal itu. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan discordia, yaitu keadaan di mana kekacauan dan anarki merajalela. Crimson King percaya bahwa dia tidak hanya bisa bertahan dari bencana yang terjadi akibat runtuhnya Dark Tower, tetapi dia juga bisa mengendalikan kekacauan serta menata ulang alam semesta sesuai dengan keinginannya. Di scene lain juga Jake sempat menemukan taman bermain dengan nama Pennywise. Seperti yang kita ketahui, Pennywise adalah penjelmaan iblis It. Tidak ada hubungan langsung antara film ini dan It, tetapi secara universe, It adalah salah satu iblis yang berasal dari dimensi kegelapan. Kemungkinan dia berhasil masuk ke alam semesta semenjak Crimson King melakukan penyerangan ke Dark Tower. Universe dalam Dark Tower ini ditopang oleh seekor kura-kura bernama Meturin, yang merupakan musuh bebuyutan It. Dia adalah salah satu di antara 12 hewan dewa yang menjaga universe bersama Dark Tower. Hal ini juga sesuai dengan peta yang digambarkan oleh Jake. Dunia Jake atau disebut Keystone Earth adalah salah satu dunia dari sekian banyak dunia paralel di multiverse. Tetapi saya belum benar-benar mendapatkan informasi apakah multiverse ini juga dilindungi oleh Dark Tower. Mungkin dari kalian ada yang paham atau mungkin mengikuti serial novelnya Stephen King. Silakan tuliskan di kolom komentar. Karena adaptasi dari novel pastinya banyak sekali hal-hal yang belum dijelaskan di film ini. Oleh karena itu, mungkin butuh sekitar 2 atau 3 sequel lagi untuk melengkapi seluruh ceritanya. Sejauh ini, selain It dan Dark Tower,
ada serial TV berjudul The Stand yang diangkat dari novel Stephen King. Semoga saja kedepannya lebih banyak lagi ya novel-novel Stephen King ini diangkat ke layar lebar. Pelajaran yang saya ambil dari film ini adalah impian hanya akan menjadi mimpi jika tidak berusaha mewujudkannya. Jika teman-teman punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!